Lereng gunung Summit yang biasanya berselimut kabut damai kini bising oleh raungan ekskavator. Proyek tambang andesit Slamet abadi baru saja dimulai. Lereng gunung Summit yang biasanya berselimut kabut damai kini bising oleh raungan ekskavator. Proyek tambang andesit Slamet abadi baru saja dimulai. Membedah punggung gunung yang selama berabad-abad dianggap sakral oleh penduduk Desa Bambangan. Seminggu setelah alat berat naik, kejadian aneh mulai bermunculan. Mandor proyek, Pak Baskoro, didatangi seorang kakek berpakaian lurik lusuh dalam mimpinya. Berhenti mencabik kulit bumi di sini, atau air dan tanah akan membalas dendam, bisik kakek itu dengan suara parau yang berbau tanah basah. Esoknya, para pekerja menemukan sesajen yang mereka pasang di mulut lokasi tambang hancur berantakan. Tidak hanya itu, mesin-mesin berat sering mati mendadak tanpa sebab mekanis yang jelas. Warga lokal sudah memohon agar proyek dihentikan, karena mereka melihat penjaga hutan mulai menampakkan diri sosok-sosok bayangan setinggi pohon pinus yang mengawasi dari balik kabut. Pak Baskoro dan pihak manajemen perusahaan hanya tertawa. Baginya, itu hanyalah tahayul untuk menghambat progres. Kita punya izin resmi, punya teknologi. Jangan biarkan dongeng menghalangi profit, ucapnya sombong. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Hujan turun tidak seperti biasanya sangat lebat, seolah langit sedang tumpah. Bau belerang menyengat tercium di seluruh area tambang. Padahal lokasi kawah masih jauh di puncak. Tiba-tiba, suara tawa melengking terdengar di atas saungan badai. Para pekerja melihat sosok wanita berbaju merah berdiri di atas tebing yang baru saja mereka keruk. Dia melambaikan tangan, dan saat itulah bumi mulai bergetar. Tanpa aba-aba, lereng yang gundul itu kehilangan kekuatannya. Longsor dahsyat, jutaan kubik tanah dan batu andesit meluncur ke bawah, menimbunkan pekerja dan alat berat dalam hitungan detik. Banjir bandang, sungai yang biasanya kecil, berubah menjadi naga lumpur yang membawa material pepohonan dan bebatuan besar, menghantam pemukiman di bawahnya. Jeritan minta tolong tenggelam oleh suara gemuruh air. Pak Baskoro mencoba lari ke mobilnya, namun kakinya terasa seperti dicengkeram oleh tangan-tangan dingin dari dalam tanah. Sebelum lumpur menelan tubuhnya, ia melihat kakek dari mimpinya berdiri di depan kap mobil, tersenyum pahit. Pagi harinya, lokasi proyek itu hilang, berganti menjadi hamparan lumpur hitam yang pekat. Anehnya, rumah-rumah warga yang masih memegang teguh adat dan menolak tambang tersebut justru luput dari aliran air secara ajaib, seolah ada dinding tak kasat mata yang mengalihkan arus bencana. Hingga kini, di malam-malam tertentu, penduduk setempat masih sering mendengar suara mesin ekskavator yang menderu dari balik kabut lereng. Slamet, suara dari proyek yang terkutuk selamanya. Suryo bukan orang kota, ia pemuda lokal yang terpaksa bekerja di proyek itu demi biaya pengobatan ibunya. Sejak hari pertama, perasaannya tidak enak. Ia selalu menyempatkan diri meminta izin. Dalam hati, belum menyalakan mesin ekskavatornya. Malam sebelum bencana, Suryo sedang lembur di sektor utara. Di bawah sorot lampu halogen yang tembus di antara kabut tebal, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di dalam bucket keranjang besi ekskavatornya, duduk seorang anak kecil berkulit pucat pasi dengan mata hitam legam. Anak itu menunjuk ke arah puncak dan berbisik pelan. Namun terdengar jelas di telinga Suryo melampaui bising mesin. "Lai, Mas, ibumu menunggumu di rumah. Jangan menoleh." Suryo gemetar. Tanpa pikir panjang, ia mematikan mesin, meninggalkan kunci cadangan, dan lari turun menuju desa tanpa melapor pada Pak Baskoro. Rekan-rekannya menertawakannya, menyebutnya penakut yang kehilangan akal. Suryo baru saja sampai di teras rumahnya ketika gemuruh itu terdengar. Bukan suara petir, melainkan suara bumi yang robek. Dari kegelapan lereng Slamet, ia melihat cahaya lampu-lampu proyek di atas sana padam satu persatu, tertelan oleh gelombang hitam yang bergerak sangat cepat. Pemandangan horor di tengah kilatan petir. Suryo bersumpah ia melihat air banjir bandang itu bukan sekadar air. Di atas gelombang lumpur, tampak ribuan sosok bayangan manusia tanpa kepala yang seolah-olah sedang mendorong material longsor menuju kamp proyek. Keajaiban yang getir, air bah itu menerjang hebat. Namun saat mencapai batas hutan keramat di dekat pemukiman warga, arus itu terbelah dua, seolah ada tangan raksasa yang mengarahkan baut itu.
hanya untuk menyapu bersih area tambang dan kantor perusahaan. Esok paginya, Suryo kembali ke perbatasan area tambang. Ia menemukan helm proyek miliknya tertancap di atas bongkahan batu besar. Namun ekskavator raksasa yang ia operasikan semalam hilang tanpa bekas, seolah ditelan masuk kembali ke dalam perut bumi. Suryo menemukan Pak Baskoro, bukan tubuhnya, melainkan radio panggil HT milik sang mandor yang tertimbun lumpur. Saat Suryo memungutnya, SPAKR HT itu mendesis dan mengeluarkan suara parau Pak Baskoro yang merintih. "Dingin, Sur. Di sini gelap. Mereka tidak mau melepas kami." Suryo melempar HT itu dan lari sekencang-kencangnya. Ia sadar, gunung itu tidak hanya mengambil tanahnya kembali, tapi juga jiwa-jiwa yang telah menantangnya. Sejak saat itu, Suryo tidak pernah lagi berani menatap puncak Slamet saat kabut turun. Ia tahu, di balik kabut itu, teman-temannya kini menjadi bagian dari barisan penjaga yang baru, dipaksa bekerja di tambang gaib yang takkan pernah usai. 3 hari setelah bencana, tim SAR gabungan mulai masuk ke zona inti. Namun, apa yang mereka temukan di lapangan bukan sekadar sisa-sisa bencana alam, melainkan sebuah anomali yang menantang logika medis dan geologi. Suryo yang mengenal medan diminta menjadi penunjuk jalan bagi tim evakuasi. Saat mereka mencapai titik yang dulunya merupakan kantor lapangan, suasana mendadak menjadi sangat dingin, hingga napas para relawan mengeluarkan uap. Padahal matahari sedang terik. Jenazah yang menyembah. Jenazah pertama yang ditemukan bukan dalam posisi terseret arus. Alih-alih tergeletak horizontal, para pekerja ditemukan terkubur, tegak lurus dengan posisi tangan seperti memohon ampun ke arah puncak Gunung Slamet, tanpa luka luar. Secara medis, korban banjir bandang seharusnya penuh luka lebam atau patah tulang akibat benturan batu. Namun, beberapa jenazah yang ditemukan utuh justru tampak bersih, seolah-olah nyawa mereka disedot keluar sebelum lumpur menyentuh kulit mereka. Wajah mereka membeku dalam ekspresi horor yang luar biasa. Pencarian Pak Baskoro menjadi yang paling mencekam. Tim SAR menemukan sisa-sisa kontainer yang menjadi kantornya, terjepit di antara 2 pohon beringin besar yang anehnya tidak tumbang sama sekali. Saat pintu kontainer dibuka paksa, air lumpur tidak masuk ke dalam. Ruangan itu kering kerontang. Mereka menemukan jenazah Pak Baskoro duduk di kursi kebesarannya. Namun tubuhnya sudah menjadi mumi dalam semalam kering, hitam, dan keriput seperti sudah terkubur puluhan tahun. "Lihat tangannya," bisik salah satu anggota tim SAR dengan suara bergetar. Tangan Pak Baskoro mencengkeram erat sebuah bongkahan batu andesit emas yang mengkilat. Saat salah satu relawan mencoba mengambil batu itu, terdengar suara geraman dari bawah lantai kontainer yang membuat seluruh tim mundur serentak. Tanah di bawah mereka tiba-tiba berdengit, persis seperti detak jantung raksasa. Keanehan semakin memuncak saat alat detektor detak jantung live detector milik tim SAR terus menunjukkan adanya aktivitas kehidupan di bawah lapisan lumpur sedalam 10 meter. Namun, ketika digali, mereka hanya menemukan akar pepohonan yang melilit pakaian pekerja, tanpa ada tubuh di dalamnya. Suryo menyadari sesuatu yang mengerikan. Gunung ini tidak membunuh mereka untuk dibuang, melainkan ditanam sebagai tumbal pengganti tanah yang telah dikeruk. Komandan tim SAR akhirnya memutuskan untuk menghentikan evakuasi lebih awal. Secara resmi, mereka melaporkan medan terlalu berbahaya karena ancaman longsor susulan. Namun secara lisan, sang komandan berbisik kepada Suryo, "Ini bukan wilayah manusia lagi. Kita tidak boleh mengambil apa yang sudah diminta kembali oleh gunung." Kini, area bekas tambang itu ditetapkan sebagai zona merah yang dilarang dimasuki siapapun. Warga sering melihat lampu-lampu alat berat menyala di tengah malam di area yang sudah terkubur itu, disertai suara mesin yang meraung membelah sunyi. Suryo kini sering duduk di pinggir desa, memandang ke arah lereng. Ia tahu teman-temannya masih ada di sana menjadi budak di dunia yang berbeda, menggali tanah yang tak akan pernah habis untuk memuaskan rasa haus penghuni yang mereka remehkan dulu.